nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa kita memperbaiki diri, meningkatkan keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, menambah kenikmatan iman, menambah kenikmatan ketentraman hati, dan semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat kita nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada khutbah kita, suri teladan kita, panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan perintah-perintah Rasulullah, kita termasuk umat yang disayang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, khotib mengingatkan pada diri khotib pribadi dan semua hadirin, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Karena sesungguhnya ucapan atau lisan yang senantiasa mengeluarkan kata-kata ini senantiasa dicatat oleh malaikat-malaikat Allah dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di mukadimah tadi sudah khotib sampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita, setiap muslim, setiap orang yang beriman pasti mendambakan kebahagiaan, pasti menginginkan surganya Allah nanti di yaumul akhir, dan pasti menginginkan ampunan atas segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Salah satu hal yang menyebabkan Allah ridho, memasukkan kita di surganya Allah dan mengampuni dosa-dosa kita dan menutup semua aib-aib kita
di antaranya kita adalah mampu menjaga lisan kita. Akan tetapi ketika kita sebagai seorang muslim tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga ucapan kita, tidak menjaga kata-kata kita, sehingga lisan ini sembarangan berucap, maka ma'unah atau pertolongan Allah itu tidak akan kita dapatkan. Seperti halnya ayat yang Allah sudah firmankan tadi. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu ketika kita mampu menjaga lisan kita. Syaratnya kita mengikuti wa'atiullah wa'atiur rasul, mengikuti Allah dan Rasulnya. Selanjutnya di ayat yang lain Allah juga sampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah satu seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Di dalam hadis Bukhari, dalam ayat ini dijelaskan, ketika nanti di yaumul hisab, yaumul mizan, banyak orang-orang yang beriman itu mereka merasa dirugikan atau merasa rugi. Karena apa? Ketika dia di dunia merasa sholatnya baik, sedekahnya baik, puasanya baik, zakatnya baik dan sebagainya. Tapi ternyata ketika dia yaumul mizan, ketika ditimbang, semua amalnya itu habis. Gara-gara apa? Gara-gara dia ketika di dunia tidak mampu menjaga lisannya. Dia sering membicarakan saudara muslim yang lain, menjelek-jelekan orang lain, bahkan membuat fitnah terhadap saudara-saudara muslim yang lain. Ketika itu ditimbang di hadapan Allah di yaumul akhir nanti, amal-amal yang baik seorang muslim yang suka menggunjing atau ghibah itu, mereka amal-amal itu berpindah kepada orang-orang yang digunjingkan atau yang dibicarakan. Bahkan di ayat ini sangat disinggung, maukah kamu seolah-olah memakan bangkai saudara muslim sendiri? Itu adalah sebuah sindiran yang sangat keras bagi kita orang-orang yang beriman itu. Hendaklah kita mampu menjaga lisan, supaya apa? Supaya di samping kita tidak menyakiti sesama muslim, juga amal-amal kita di yaumul akhir nanti tidak hilang atau tidak merasa dirugikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahf, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih berdekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebuah perhatian buat kita. Setiap lisan kita, setiap ucapan kita, ternyata malaikat yang ada di pundak kanan kita dan di pundak kiri kita itu senantiasa mendengar dan mencatat. Sehingga perlu kita pahami agar kita senantiasa menjaga ucapan-ucapan kita itu supaya menjadi ucapan-ucapan yang qaulan sadidah, yaitu ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik itu? Ucapan yang senantiasa memberikan nasihat. Seperti halnya di surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Inilah di antara ucapan qaulan sadidah. Apalagi ucapan qaulan sadidah itu ketika lisan kita basah dengan zikir. Lisan kita basah dengan banyak senantiasa mengingat Allah, bersolawat, berzikir, istighfar, membaca Al-Quran, dan senantiasa kita banyak memberikan nasihat-nasihat kepada diri kita, keluarga kita, atau masyarakat kita. Itulah qaulan sadidan yang akan menjadikan ampunan dan memperbaiki amal-amal kita di yaumul akhir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam kitab Sahih Muslim ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika itu bertanya para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah itu ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Ada sahabat yang menyaut, bagaimana apabila saya berbicara itu benar-benar ada padanya? Rasulullah menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Artinya apa dari hadis ini? Ketika kita menceritakan tentang orang lain, baik itu perkara yang benar atau perkara yang salah, maka itu sebenarnya hal yang tidak perlu. Karena apa? Walaupun itu benar, itu namanya ghibah. Ketika itu salah, itu bisa menjadi fitnah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa bisa merajut ukhuwah di antara seorang muslim. Karena sesungguhnya ketika lisan kita atau ucapan kita menyakiti sama muslim, maka itu akan menimbulkan satu perpecahan, satu pertengkaran. Bahkan ketika kita sesama muslim itu saling menyakiti, maka tidak ada lagi yang namanya ukhuwah. Yang terjadi adalah saling memberi fitnah dan tidak ada manfaatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah meridhai kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 perkara. Yang pertama adalah Allah ridho ketika kalian hanya menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya, serta berpegang teguh kepada tali agama Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini yang dimaksud tadi, ketika kita mampu menjaga lisan kita, insya Allah ukhuwah Islamiyah itu terjalin. Tapi ketika sesama muslim itu saling ghibah, saling menyakiti dengan kata-kata, itu akan menjadi perpecahan di antara muslim. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka khilla wa khalla, atau berkata tanpa dasar, berkata tanpa bukti, berkata seenaknya saja, banyak bertanya dan tidak berfaedah, serta menyia-nyiakan harta. Rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Pada intinya, pada siang hari ini khotib mengingatkan pada diri khotib pribadi dan panjenengan semuanya, marilah kita menjaga lisan kita, ucapan kita, supaya apa? Ketika kita berbicara baik sesama saudara muslim kita, ketika kita saling menasihati, ketika kita saling mengingatkan, semoga menjadikan hal-hal itu menambah sempurnanya amal kita dan menambah ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita di yaumul akhir ini menjadi orang-orang yang mendapat maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang menang, mendapatkan kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi nabiyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam salah satu hadisnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menginginkan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu menginginkan sebuah kebahagiaan,
maka jagalah lisanmu. Berkatalah yang baik, maka dengan berkata yang baik itu akan menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan saudara muslimmu, sehingga muslim ini akan menjadi sebuah jalan ketika kita bersama-sama ingin masuk surganya Allah dengan saudara muslim yang lain, maka kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Artinya menjaga lisan itu penting. Supaya apa? Supaya diri kita selamat, supaya saudara muslim kita selamat, supaya masyarakat muslim kita juga selamat. Selamat dari apa? Selamat dari fitnah, selamat dari permusuhan dan perselisihan. Sehingga ketika kita mampu, seorang muslim atau individu, setiap individu muslim itu menjaga lisannya, Islam itu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dijaga lisan kita dan mendapatkan sebuah pertolongan Allah, pertolongan dunia dan akhirat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.